Kecuali penipuan mungkin bisa dibawa ke polisi. Beda. Inilah yang berbahaya dalam sekarang ini. Bang, mungkin nggak Bang ketika hal itu terjadi maka pengawasan itu ada di pengadilan tinggi, karena relationship keluarnya dia beracara itu dari advokat itu kan dari tadi Abang bilang pengadilan tinggi yang hanya satu ayat itu, satu pasal itu yang terlibat langsung di dalam organisasi advokat. Apakah dari pengawasan pengadilan tinggi ini bisa untuk Pengadilan tinggi tidak punya kewenangan untuk mencabut apapun mengawasi advokat. Kewenangan mengawasi advokat itu ada di dalam organisasi advokat. Makanya single bar kan? Makanya kan undang-undang advokat dibuat. Bahkan di dalam undang-undang advokat disebutkan setiap anggota advokat, setiap advokat maksudnya, wajib menjadi anggota daripada organisasi advokat itu. Wajib dia. Supaya apa? Ya supaya diawasi. ada kontrol. Karena dia diangkat oleh advokat itu, diberhentikan juga oleh organisasi advokat itu. Diangkat oleh organisasi advokat, diberhentikan oleh organisasi advokat. Nah sekarang kita angkat dia kemudian berpraktek sebagai advokat setelah disumpah oleh pengadilan tinggi, terus dia keluar dari organisasi advokat itu, bebaslah sebebas-bebasnya dia. Seperti dia bekerja di hutan belantara. Ini nggak dipikirkan orang. Nah tentunya ini harus menjadi perhatian kita. Karena kalau ini terus dibiarkan, akan korbanlah para pencari keadilan ini. Rakyat kita ini akan korban semua. Dan itu bisa kita anggap diri kita, ibu kita, tante kita, opung kita, semua bisa jadi korban. Jadi padanannya gampangnya, kalau seorang dokter tidak punya kualitas, tidak punya kemampuan, tidak ada yang bisa mengawasi dia nyuntik orang mati, ya nggak ada masalah. Bayangkan itu. Nah itulah sebabnya dari dulu kita menuntut supaya single bar ini kualitas, ada yang mengawasi dia. Nah kasus seperti ini ternyata coba, makanya ada yang bersitur di sana kan, akhirnya dia komplain, kemana dia harus mengadu? Kalau dia mengadu ke organisasi advokat, ya boleh. Kemudian dipecat dari organisasi itu. Kalau dulu isunya dia pindah, dihukum di sana lagi, pindah lagi. Masih mendingan dia pindah. Sekarang saya katakan dia tidak masuk, keluar aja. Tetap dia bisa beracara. Karena apa? Karena pengadilan tinggi, pengadilan hanya membolehkan orang berpraktek apabila ada berita acara sumpah. Kan lucu. Bagaimana orang beracara pengadilan berita acara sumpah yang dipakai? Sebenarnya kartu pengangkatan dia sebagai advokat dong. Bahwa dia sah menjadi advokat. Kalau keluar dan pindah itu kan hal yang wajar ya Pak. Tapi kalau dipecat, berarti dia kan sudah mencederai Pak. Sudah membuat hal yang tidak baik. Kalau sudah dipecat, apakah bisa pindah ke yang lain atau yang lain berhak menerima? Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya diterima. Saya udah katakan, seandainya pun umpamanya pindah, masih mendingan. Berarti dia masih mau diawasi. Ini saya bilang dia nggak mau pindah. Dia nggak mau daftar aja di organisasi advokat. Toh dia bisa beracara. Bahaya kan? Bahaya. Jadi ada seorang penegak hukum bekerja menegakkan hukum, bisa menerima fee dari kliennya, tapi tidak satu pun yang bisa mengawasi dia. Terkait sidang Kisruh kemarin kan Bang Hotman Paris meminta langsung ke Pak Oto nggak Bang terkait meminta bantuan saat sidang Kisruh kemarin? Kemarin udah sempat disonding tuh sama Bang Hotman, rekan saya Oto Hasibuan gitu. Ya, dia kan sahabat, teman sejawat. Dia ngomong di media, saya lihat juga dengar. Tetapi saya hanya terbatas, tentunya saya bisa membantu apa. Ini seperti saya sudah sampaikan tadi masalahnya, ya kan? Saya hanya bisa menjelaskan secara umum pernyataan saya seperti ini. Kalau ini kan saya bisa bertanggung jawabkan. Dan ini adalah tuntutan setiap orang, tuntutan semua rakyat Indonesia. Hendaknya seorang advokat itu adalah bermartabat, nobel, terhormat, menjaga kode etik, ya, terus melindungi kliennya. Itu tugas seorang advokat dan wajib untuk menjaga kehormatan martabat pengadilan. Kita ini udah puluhan tahun jadi advokat. Saya bisa paham. Kadang-kadang kita pun
banyak juga berbeda pendapat dengan sikap daripada pengadilan, umpamanya hakim. Yang namanya bersidang kan selalu ada perbedaan pendapat. Bisa juga kita jengkel, bisa, saya paham. Tetapi apapun yang terjadi, kami ini tidak pernah berani berbuat seperti itu. Nggak pernah. Dan tidak akan berani. Bahkan yang paling parah pun, yang paling serius pun kita lakukan, paling kita walk out. Ya. Kalau kita tidak setuju dengan suatu sikap pengadilan, paling kita walk out. Dan walk out pun kita harus terhormat. Kita sampaikan, Pak Hakim, kami tidak sependapat dengan ini. Oleh karena itu demi kepentingan klien kami, dalam pembelaan kami, bla bla bla, saya dengan ini mohon dengan hormat kami meninggalkan persidangan. Itu pun sebenarnya sudah sangat berat hati kita lakukan itu. Tapi tetap dengan hormat. Tidak boleh tuduh-tuduh kau begini-begini, nggak bisa. Karena itu kebuahan pengadilan. Tetapi saya juga tentunya mengharapkan supaya pengadilan juga menjaga kehormatan itu. Nah, dalam seperti ini ya, kalau Anda bertanya bagaimana menyelesaikannya, harus kita kembalikan kepada pengadilan. Prof, oknum tersebut telah melaporkan hakim ke judisial dan MA. Boleh minta pendapatnya nggak? Ada yang aneh kan, misalnya dia sudah salah tapi malah melaporkan kami judisial dan MA. Ya kalau orang melaporkan haknya, soal siapa nanti yang benar kan nanti komisi judisial yang akan memeriksa. Tapi kalau orang melapor, kalau dia merasa seseorang hakim diduga melakukan suatu pelanggaran, memang jalurnya dia harus melaporkan kepada komisi judisial. Dia tidak bertindak naik ke atas meja, tapi pergi ke komisi judisial. Ada satu contoh kasus dulu ya. Bila mudah-mudahan saya tidak lupa, itu kasusnya di Jakarta Utara juga. Ketua pengadilannya itu sekarang udah almarhum ini, Sareh Wiyono, Ketua Pengadilan Negeri, masih ingat kan? Ada sesuatu pengacara di sana, menurut dia itu tidak atau gimana lah ya, menganggap itu penghinaan pengadilan. Dia telepon saya sebagai ketua umum Rani pada waktu itu. Dia telepon, oh itu gimana nih? Buat pengaduannya Pak. Dia buat, kita proses itu. Itu benar. Nah, kalau kita tindak dia, selesai. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Nah, tapi dengan sekarang ini saya yakin pengadilan akan mengalami kesulitan. Sulit mungkin buat dia apa. Nah, kita tunggulah ya. Itu bukan ranah saya. Kalau udah Mahkamah Agung kan juga bolehlah kita pilih itu ranah Mahkamah Agung, pengadilan, ranah pengadilan. Yang boleh hanya sampaikan karena ini memang dalam rangka penegakan hukum, wajib hukumnya saya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apalagi udah kejar-kejar sama si dia ini tiap hari. Kalau anggota kan bisa dicabut ya Pak? Ya. Mas bisa nggak Pak untuk menghindari hal-hal tadi tidak diinginkan, dia beracara tapi nggak punya rumah lah istilahnya seperti itu Pak? Bisa nggak Mas itu dicabut? Harus ditanya kepada pengadilan. Saya nggak boleh komentar karena yang mengeluarkan berita acara sumpah itu adalah pengadilan. Sehingga apakah itu bisa dicabut atau tidak, silahkan tanya pengadilan. Apa Anda kejadian nggak Bang? Selama ini Bang? Ada contoh kasus kali Bang? Ada kasus nggak? Apa harus dilaporkan dulu? Bas itu bisa dicabut atau tidak sih pertanyaan itu sih Pak? Biasanya kalau bas dicabut itu karena ada kepalsuan, ketidakbenaran kan. Pokoknya ada bas yang palsu, bisa saja kalau gitu kan. Ya kan bisa aja sebenarnya nggak pernah dia disumpah tapi dia bikin keterangan palsu, itu bisa saja. Nah, tapi kalau kasus seperti ini saya belum dengar ya, saya belum pernah mengalaminya. Prof, mungkin terkait isu jadi kuasa hukumnya Pak Hotman Paris, benar nggak sih? Ya mana bisa, saya kan sudah wakil menteri koordinator kan, nggak mungkin kan. Ya. Dan saya kira Pak Hotman sudah mampulah membela dirinya kan, dia cukup piawi soal itu kan, suhunya kan begitu kan. Nah jadi saya dalam tidak posisi membela siapapun dalam kasus itu, makanya saya tidak bicara in concreto kasus itu, karena itu nggak baik. Karena sebagai lawyer juga, kalau dua orang bersengketa seperti itu, saya tidak boleh masuk ke dalam perkaranya. Juga itu boleh nggak boleh, dilarang itu secara kode etik. Kalau orang bilang, oh itu kenapa nggak mau tegas ngomong gini-gini, bukan tegas, nggak boleh saya, dilarang saya memasuki perkaranya. Tapi bicara secara umum seperti ini adalah merupakan kewajiban hukum saya.
Oke, Pak, mungkin ketika hakim dilaporkan tersebut ke KAI, apakah berimbas juga ke kasus yang sedang dihadapi Pak Oto dengan yang melaporkan tersebut dengan Bang Rasman sendiri, Pak? Wah, itu nanti kita lihat aja faktanya kayak apa ya. Tapi yang pasti kalau orang merasa ada hakim melakukan dugaan pelanggaran politik hakim, ya memang jalurnya dilaporkan kepada KAI atau dilaporkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Itu sudah jalur yang tepat. Ya itulah yang sebenarnya dilakukan gitu, bukan naik ke atas meja. Pak Oto, tapi Pak Oto, mungkin dengan adanya kekisruhan kemarin, apakah dapat berunsur pidana juga nggak sih ini untuk tim kuasa hukumnya dari Bang Rasman sendiri, Pak? Nah, kalau saya bilang kalau saya masuk situ nanti saya masuk dalam pokok perkaranya nanti saya. Saya bisa jawab tapi tidak baik saya jawab gitu kan. Nanti para pihak kan mengetahui hak-hak masing-masing. Pengadilan sudah pasti tahu itu. Pak Hotman sudah pasti tahu, Pak Rasman sudah pasti tahu, semua para pihak sudah tahu. Jadi mungkin biarkan itu bergulir lah bagaimana apa adanya tanpa harus masuk ke dalam perkaranya, ya. Supaya netral kita ini kan. Pak Oto, mungkin sedikit update Pak Oto perihal tentang mungkin ini kasus yang berbeda ya.